Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan saja ke materi yang keempat, yaitu budidaya ikan gabus, sekaligus untuk materi yang kelima, budidaya ayam omega, dan nanti dilanjutkan demo tentang omega ya, tata cara pembuatan liter juga. Maka waktu dan tempat ini kami aturkan untuk yang pertama dulu, dari Pak Dedi atau dari Pak Agus dulu? Pak Dedi dulu, monggo. Pak Bambang sama Pak Lili, monggo. Ini sambil kita nyiapkan demo yang nantinya diulas nih. Diulas tidak hanya ayamnya, tetapi ada beberapa hal yang nanti menjawab pertanyaan daripada Mas Budi dari Sragen atau mungkin yang lain. Ini tim IT kami dari Mekar. Tim IT kami ini bekerja sama dengan Menkominfo, juga dengan BRIN atau Badan Riset Nasional dalam pembuatan aplikasi. Inilah tim kami yang biasanya beliau kalau ada seperti bencana dan sebagainya itu aplikasinya dan ini. Ini kakak beradik dari ITS ini. Ini tidak pernah bisa pisah ini. Ini dipisah satu loro di sini. Ini sekilas akan didemokan Pak Imo, monggo untuk persiapan. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, dari kami itu kami sudah melakukan satu riset. Yang pertama, bahwa kita memelihara apapun, tapi dalam hal ini untuk session ini adalah ayam, kita bicara ayam. Ayam ini dibudidaya maksimal 35 hari panen, sama seperti ayam broiler biasa. Kemudian begitu disembelih, itu langsung digoreng tanpa bumbu, dia sudah enak. Namun di sini kami akan matur sesuai hasil lab kami di UGM. Jadi monggo Mas Fajar, ini ahli gizi dari UGM. Beliau dengan istrinya ini sama-sama ahli gizinya. Mas Fajar ini ahli gizi yang tergabung di Rumah Omega sebagai quality control di sini. Kemudian kami perkenalkan juga Pak Farhan. Bisa Pak Farhan, mana Pak Farhan? Monggo Pak Farhan. Monggo Pak Farhan ke depan. Pak Farhan ini mantan manajer dari saya harus matur dari KFC. 6 tahun sebagai manajer KFC di Jakarta, beliau resign untuk bergabung dengan bagaimana beternak, kemudian memberikan wawasan ke masyarakat tentang produk-produk yang sehat. Monggo mungkin sambil menunggu minyak matang, Mas Bambang sama Mas Lili, itu gosong Mas Imo. Itu mobil loh, gosong ya. Itu gendine cilik-cilik. Gendine gede gosong. Ayamnya mana? Ini biasanya kalau kami demo dimanapun di beberapa kabupaten itu disembelih di tempat, kemudian dicek darah dan sebagainya. Tapi untuk kali ini
kita yang sudah frozen ya. Frozen kemudian sudah sudah didinginkan. Untuk menggoreng ayam omega itu tidak boleh panas banget apinya, tapi sebenarnya agak kecil. Nanti kami harap ibu-ibu nyuwun tulung untuk ibu bisa maju ke depan, ibu satu aja, monggo. Satu atau dua, monggo. Monggo ibu, untuk bisa melihat ada konvensionalnya ya Pak Ibu. Oke, monggo ibu. Yang biasa masak itu kan mesti perso itu. Yang mana yang konvensional, yang mana yang bubukan. Monggo. Ya. Yang di sini ini untuk menyikat waktu nih. Jadi beliau untuk masalah untuk ayamnya, monggo Pak Bambang sama Pak Lili untuk bagaimana mendisplay nih, menunjukkan kepada penjenengan, dan besok itu hari penjenengan bantai aja itu Mas Bambang sama Mas Lili itu kok iso ngono kepiye kan gitu nih. Ini akan mendisplay satu contoh tentang bagaimana memakai IT untuk ini yang perikanan ya. Ini perikanan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lili Indrayanto dan rekan saya Pak Bambang Wijanarko. Di sini sebenarnya alat ini masih prototip aja. Jadi sesuai dengan ide ada teman-teman yang kepingin awalnya ditambak dia pengen tambaknya itu stabil. Apa akan diukur? Kemudian saya punya sesuai referensi yang ada dan dengan sensor yang ada, maka saya memakai 4 sensor untuk mendeteksi 4 parameter. Jadi ada salinitas, kemudian conductivity, TDS, temperatur, turbidity, dan pH. Nah dari sini sebenarnya dari sistem yang standar itu sudah terplot. Jadi conductivity yang bagus sekian sampai sekian itu sudah ada, itu di set di tempat di alat saya yang hitam. Jadi ini sebagai master untuk sensornya, ini sebagai monitoringnya saja. Jadi monitoringnya itu tadinya rencana itu yang ini mau ditaruh di tambaknya, kemudian monitoringnya ini ada di office-nya atau mungkin tempat tunggunya. Nah, pada saat ini kedip-kedip sebenarnya ini di luar ring yang sudah ditentukan. Jadi jaraknya ini kebetulan kita pakai radio. Kita belum menginjak internet karena kan kalau saya lihat kemungkinan antara area tambak dengan lokasi penunggunya itu tidak lebih dari 1 kilo. Makanya kita pakai radio saja. Nah, kalau besok kita akan menemukan bagaimana alat kita yang ada beberapa kilo di luar kantor kita. Jadi besok akan kita temukan yang ini sementara untuk yang jarak pendek dulu. Begitu. Jadi dari 4 sensor kita masukkan ke sini, kemudian datanya kita kirim ke sini. Jadi masing-masing ada Pak? Ada modulnya sendiri-sendiri. Ini satu dayanya 12 volt. Kalau yang ini rencananya besok kita pakai sel surya. Kita independen sel surya, kita konverterkan dulu, baru kita kirimkan ke mana Pak? Ke head office-nya. Ini masih prototipe, jadi pengembangan berikutnya sebenarnya kita sesuai dengan customer Pak. Jadi customer minta apa saja akan kita rundingkan, kalau bisa kita support, insya Allah kita bisa support gitu Pak. Itu mungkin sekilas dari saya, mungkin dari Pak Bambang ada tambahan? Ya, terima kasih. Ini sementara hanya untuk yang ditambak, tetapi kita bisa aplikasikan kemana saja. Seumpama nanti untuk pertanian, kita bisa sensor untuk tanah, kelembaman tanah itu terlalu kering atau apa, kita bisa main otomatisasi. Jadi tidak ada kata lupa untuk menyiram tanaman. Dari sensor yang kita taruh di tanah atau di sekitarnya, itu begitu tanah itu kering, kita tidak akan lupa untuk menyiram. Alat ini bisa kita suruh. Begitu kering dia langsung menyiram tanah di sekitar tanaman itu. Jadi
aplikasi sangat banyak yang yang bisa kita manfaatkan di IoT, Pak. Ya. Nanti bisa diaplikasikan, Pak. Jadi aplikasi itu tidak harus sama. Bisa kita bikin sangat murah, bisa. By request, ya. Jadi tidak fix. Jadi permintaan dari custom mau apa yang kita detect umpama di sungai untuk karamba kemungkinan itu juga bisa, atau di kolam ya. Kalau sungai mungkin terlalu panjang. Gimana, Pak? Bisa sekali. Ini udah ada, Pak, kadar amonia yang didemokan ini ada, Pak. Amonia udah masuk, ya. Nah, mungkin besok kita bahas sedalam-dalamnya, mungkin ada pertanyaan lagi. Saya kira cukup. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, jadi Pak Bambang dan Pak Lili ini adalah tim daripada kami Mekar Tekno. Jadi untuk apapun kebutuhan daripada perikanan, pertanian, ini insya Allah kami bisa mensupport, sehingga owner yang kadang-kadang tidak paham, itu kan kalau di peternakan ada anak kandang. Nah, anak kandang ini, kondisi kandang dan semuanya itu kami akan paham, walaupun itu di seluruh Indonesia. Nah, pada saat kami melakukan advice di situ, itu sudah otomatis owner tahu anak kandang itu mengerjakan apa tidak dan sebagainya. Nah, hal ini melimitkan atau mengurangi fitnah. Karena pada saat kami konvensional, baik di Riau, kemudian di Sragen, kemudian di Sleman, kemudian yang lain, kami selalu ada berperbenturan karena apa advice yang kami berikan itu anak kandang tidak optimal, sehingga owner ini seakan-akan menjadi salah paham. Nah, dengan aplikasi ini itu kita menghindari hal-hal yang seperti itu, melimitkan hal-hal yang seperti itu. Mungkin itu Bapak, dan kita bahas detail besok. Monggo penyian siapkan untuk mau bertanya dan sebagainya. Tetapi kalau ada dari saya matur sembah nuwun dengan guru saya ini Pak Rektor Darmanto ini dari Institut Teknologi Bisnis ini. Selamat datang Pak Darmanto, ini beliau rektor daripada ITB-AS di Kartosuro. Matur nuwun rawuhipun. Monggo sekali ini Pak Farhan, silakan dengan Pak Fajar, monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang saja Bapak, kita nggak bawa materi, kosong, tangan kosong, tenang. Ya, kali ini kita akan demo memasak. Ini diserahkan ke saya karena pernah ngelola ayam saya. Mungkin yang sudah mengenal ayam Omega. Sudah ada yang mengenal ayam Omega? Belum ya? Mungkin sudah pernah lihat di YouTube, pernah melihat di media sosial. Nah ini, hari ini kita sudah ada di depan kita ayam Omega yang sudah siap kita konsumsi. Kita nanti akan demonstrasikan. Mungkin nanti penjelasan tentang kandungan ayam Omega ini seperti apa, ini yang pakarnya. Lebih berkompeten pakarnya ini. Kalau saya kompetensinya di masaknya. Pak, saya dimakannya. Boleh Pak, boleh. Baik, sebelum kita nggak denger ya? Kurang kenceng ya Pak? Ya. Agak maju, mohon Pak. Baru mau maju. Ya. Silakan maju lagi, silakan. Bapak-bapak yang masih di belakang buat mau mirsani atau melihat dari prosesi untuk memasak dari ayam Omega bisa ke depan. Nanti selanjutnya ada diskusi, langsung angkat tangan mawon, nanti bisa dijawab dari para narasumber ini. Ya, terima kasih.
Ini kalau saya begini, saya ingat waktu di KFC saya sering mengadakan tepung party itu untuk anak-anak PAUD. Saya demonstrasi memasak persis begini, Pak. Mohon maaf, enggak, ini begini. Saya 6 tahun itu mengelola ayam. Saya kalau ayam mateng itu saya tahu, kalau ada masalah saya tahu di mananya. Nah, karena ayam ini adalah kita semua kenal ayam, kita selalu sangat dekat dengan ayam. Kita hampir tiap hari ngelola ayam. Nah, tapi ayam yang baik, ayam yang kurang baik itu kita belum begitu paham. Nah, saya dulu pikir saya paham sekali tentang ayam. Begitu saya ketemu produknya Mekar Tekno, saya minder langsung. Ternyata saya nggak tahu apa-apa. Ternyata ada ayam yang luar biasa bagus. Ayam ini karena saya amati ayam, kita sampai KFC itu punya supplier ayam itu 200 lebih. Kita coba datangi karena kita sudah biasa di kandang. Kalau mungkin ada yang alergi ke kandang pasti kan ada alergi itu kan. Karena kandang itu kan bau sekali, Pak. Tapi saya ke Mekar Tekno itu enggak ada bau. Itu yang pertama saya bikin heran ke Mekar Tekno. Heran sekali. Lalu ayamnya bahkan saya cium, Pak. Ayam itu juga enggak bau, enggak ada kutu. Ini yang bikin saya bingung. Saya ini pasti bukan sembarangan ini. Ini pasti bukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Ya, jadi lalu ayam ini kalau kita sudah kita sembelih, itu dari ciri-ciri di situ ini pun saya menemukan sesuatu yang di luar dari biasanya tentang darah itu mengucur lalu tahu-tahu kok jadi jelly ya, jadi jelly tidak bau amis. Ini pun mind blowing lah kalau saya bilang bahasa sekarang, mind blowing sekali. Ayamnya tidak bau. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen paham tentang, mohon maaf, saya tidak akan mengkait-kaitkan ayam broiler konvensional dengan efek secara kesehatan. Saya tidak berkompetensi di situ. Tapi yang saya paham adalah, kalau kita sembelih ayam broiler atau beli di pasar, coba tes Bapak Ibu goreng bagian hati ampela. Kalau digoreng itu setengah matang saja, coba dirasakan, pasti mungkin nggak akan habis. Bau obat, Pak. Baunya nggak enak sekali. Makanya menggoreng itu harus matang. Nah, tapi yang saya tahu di Mekar Tekno ayam omeganya ini mentah aja udah baunya wangi. Mentah itu baunya wangi. Nah, sementara di KFC menggoreng itu dengan suhu 141 derajat selama 13 menit. Di sini menggoreng apinya nggak terlalu besar, lalu durasinya nggak nyampe 13 menit. Berapa Pas Fajar? Cuma 8 menit kalau nggak salah waktu saya hitung waktu demonstrasi yang kemarin. Makanya ini kita tes, kita buktikan, kita goreng betul tidak dengan durasi yang lebih pendek dari kita menggoreng ayam yang seperti biasanya, tapi sudah matang. Dan benar nggak ayamnya ini tanpa kita bumbuin pun rasanya sudah enak. Ternyata benar loh, ayo kita buktikan. Baik, ini karena sudah dipotongin ya Pak, Bu. Jadi sebelumnya kalau kita menyembelih ayam, kita mesti di dress up dulu, kita keluarkan lemak-lemaknya. Nah, tapi karena ini kita langsung tes. Kita coba tes nanti Bapak Ibu coba rasakan juga yang tanpa bumbu. Begitu ya, kita buktikan tentang rasanya, tentang prosesnya ini semudah itukah? Dicek dulu ciri-ciri ayam omega dan konvensional. Ciri-ciri antara yang omega dengan konvensional. Monggo, Ibu Pak. Yang biasa mengolah ayam, biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi ini yang sudah kita siapkan ya, daging ayam omega hasil ternak sendiri, piara budidaya secara urban, artinya di perkotaan. Di kantornya Mekar Tekno itu di belakangnya banyak rumah tapi tidak ada yang terganggu karena tidak ada lalat di situ. Kemudian sebenarnya tadi kita mau siapkan dari pasar ayam konven, tapi kelupaan yang bagian beli itu, terus tadi beli di Besmit ya, di Besmit barusan. Jadi ayam konven, ini yang ayam konven, ini yang ayam omega. Kita nanti separuh kita masak tanpa bumbu. Kemudian separuh lagi kita punya bumbu marinasi. Ya.
Terus nanti kita mau bikin kaldu, perbedaannya dengan kalau ayam konven dibikin kaldu. Kalau ayam omega ini air mendidih, kita masukkan ayam 10 menit langsung jadi kaldu yang bersih. Sementara kalau ayam konven tidak bisa begitu. Ini yang konven ini. Ya. Satu jangan nanti, yang satu untuk bikin apa? Bikin kuah ya, bikin kaldu ya. Itu digoreng 3 aja, apa 2? Ya. Monggo yang anu. Monggo di timer, Bapak-bapak. Tambah lagi enggak apa-apa. Ada berapa itu? 4 ya, 2 piring 2. Ini tambah lagi ya yang tidak pakai bumbu aja, kita tambahkan di sini. Ya. Nanti kalau pengen banyak lagi ya, nanti bisa ke Mekartekno atau mulai piara. Mulai budidaya di rumah masing-masing bisa. Karena piara model urban untuk 100 ekor itu bisa. Tidak bau sama sekali. Dijamin tetangga nggak ada yang protes. Kalau mau buktinya dulu ya ke Mekartekno. Kira-kira 4 kilo dari saya dari ini. Brebes, Pak. Saya keluar dari KFC memang pengen belajar ternak. Saking pernah saya dari Brebes ke Solo ke Pak Dedi itu memang cuman pengen buktikan ini, Pak. Ya ternyata benar gitu. Ternyata benar, saya tahu dari medsos, ternyata benar ayamnya luar biasa istimewa. Tapi yang bikin saya tambah kaget itu tentang pola budidayanya. Saya baru kali ini masuk ke kandang ayam, sebenarnya bukan kandang ayam yang ada di Pak Dedi. Itu saya lihat itu seperti kamar rumah itu sebenarnya. Karena itu tempatnya tertutup, tidak ada blower, tidak ada pendingin, tidak ada pemanas, tapi juga tidak ada bau, tidak ada kutu. Nah ini maka saya pikir, loh ini kalau begini yang biasanya kandang ayam ada di jauh perkampungan, jauh sekali di sana, ini di dalam kampung bisa. Bahkan di dalam rumah kita pun bisa. Saya orangnya tidak percaya, tapi kenyataannya begitu. Nah, mungkin nggak percaya, nanti ini bisa diputerin mungkin ya. Kalau yang mau langsung, ini beneran nggak amis, bisa langsung ke depan. Silakan boleh dicium Pak, boleh dicium yang omega ini. Tenang aja, ini yang dicium ini sudah dipotong. Saya bahkan cium masih hidup Pak, angkatnya saya cium. Kenapa ayam itu nggak bau? Ada satu rahasia besar yang ternyata saya akhirnya tahu di proses pola budidaya itu. Di liter itu ternyata ini ada liternya. Kebetulan itu juga nanti ada dijelaskan. Jadi yang menjadi pijakan kaki nasi ayam itu ternyata sudah penuh dengan mikroorganisme yang juga ada juga maggot yang itu mengurai kotorannya ayam. Itu menyelesaikan masalah yang ada di ayam. Jadi pagi ayam itu makan, malam mikrobanya makan ayam. Jadi tidak ada bau. Jadi salah satu uji daging yang pernah dilakukan oleh salah satu tamu adalah langsung makan dagingnya langsung mentah, potong sendiri, ini sendiri langsung dimakan, dan itu alhamdulillah lulus. Jadi selain itu juga kandungan dari ayam omega ini sudah terbukti ada kandungan omega 3, 6, dan 9, di mana kandungan omega ini dia sangat baik untuk sistem kardiovaskuler terutama selain di pencernaan. Yang darah tinggi siapa di sini ya Bapak Ibu? Yang kolesterol yang tinggi siapa Bapak? Sebentar. Ini kita juga bikin bumbu marinasi itu dari bukan itu juga tanpa micin ya, tanpa micin. Tapi jangan nanti Pak gitu ya, kayak gitu. Tapi ini kita cuma pakai ini saset ini bisa 1 kilo.
Alhamdulillah ya. Ini mau kita gunakan. Bibit ayam di mesinnya sama. Sama. Ini kita pilih yang belum divaksin ya. Sama. Iya benar. Iya. Sama kan? Sama. Jadi sama. Berarti treatment kita aja ya. Pola budaya. Wes matang. Bibit terus bebas. Kalau telur omega, cuman kalau ayam omega ini ya. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Jadi yang berbeda di pasaran itu benar omega atau tidak? Karena kita punya produk telur omega, tapi kita juga serap telur omega. Ini ya, tadi sementara ini saya bumbu ini caranya cuma sudah di tidak usah dikasih air. Oh langsung ya? Langsung tanpa air. Ini aja. Nanti Kami sementara ini produksi ayam biasa sama ayam. Bagus Pak. Nah ini kalau ayam telur omega di mana sana Pak? Yang mengklaim omega itu kan kita hanya mengklaim, kita tidak tahu. Karena logikanya kalau telur omega itu berarti yang bertelur ya nggak yang omega dong. Logikanya kan begitu. Karena kita pas nanti kita pas di dalam. Makanya ini harapan besar sudah ada telur. disiapkan pertanyaan-pertanyaannya untuk kita apa yang dibuat itu. Kurang nasinya ya, siapa nasinya? Ya, ini terima kasih tadi ada pertanyaan yang bagus bahwa ayam omega itu ayam apa sih? Gitu loh. Nah, ayam omega itu bibitnya sama dengan bibit konvensional. Jadi ayam boiler, bibitnya DOC-nya itu sama dengan ayam boiler yang digunakan di kandang yang lain. Nah, kemudian setelah itu kita perlakuan khusus, tidak ada vaksin, tidak ada suntik, tidak ada pemanas, pendingin segala macam. Panggung, kandangnya panggung boten. Kita pakai kandangnya kandang tanah, langsung di tanah. Tadi kan sudah lihat ada beberapa videonya ya. Nah, kemudian panennya berapa hari? 35 hari. Itu maksimal. Dari umur 20 hari, 25 hari itu sudah mulai ada penjarahan. Kadang kan pertumbuhannya ada yang langsung besar, ada yang masih kecil. Nah, yang besar itu udah langsung diambil untuk penjarangan. Nah, setelah itu kenapa disebut ayam omega? Gitu. Nah, karena kami sudah membuktikan by lab itu ada kandungan omega 3, 6, dan 9 di ayamnya. Nah, begitu. Nah, terus bedanya dengan pola konvensional apa? Tanpa bumbu silakan. Nah, ini bisa silakan tanpa bumbu dicoba. Dicium Pak, baunya bisa dicoba dulu, tanpa bumbu langsung pluk. Coba Nanti kita coba yang pakai bumbu kita sendiri. Ayamnya yang omega, kita pakai bumbu marinasi yang lebih kita juga. Ini kalau yang tisu tolong yang punya tisu belakang maju. Tapi Pak, sebentar Pak, bumbu yang pakai bumbu marinasi ya. Ini yang pakai bumbu marinasi, ini yang konven belum matang. Sudah gurih belum bapak-bapak yang nyobain? Gak ada. Hanya nggak bisa merasakan gigi racun. ya coba sambil dicium baunya Pak, yang matang itu dicium baunya. Kalau saya itu mencium ada bau wangi madu gitu ya. Ini kita sudah masak makan dari ini yang konvensional broiler biasa belum matang, paling 2 potong. Belum matang ya. Belum matang karena kalau
kalau di saya tempat saya bekerja dulu itu suhu harus 141 derajat selama 13 menit 70 detik. 40 detik. Nah ini sudah lebih dari itu karena memang kita tahu si minyak kurang standar lah katakanlah begitu. Tapi nyatanya ayam omega bisa cepat matang ya Pak? Matang? Ada yang nggak matang Pak? Matang nggak Pak? Ada yang nggak matang nggak Pak? Matang ya? Ada, aku belum. Apinya kecil, durasinya bentar, lebih cepat. Makanya ini kepraktisan dari ayam omega ini perlu kita soroti, praktis sekali. Kita nanti kalau bicara gizi, beliau ini yang lebih paham. Nah, dari sisi ini aja ibu pasti sudah langsung paham. Oh ini lebih cepat, penyiapannya nggak perlu lama-lama. Apalagi kalau ini tanpa bumbu pun bisa enak. Nanti saat yang ibu pasti tahu kalau bikin kaldu itu ayam itu nggak mungkin pakai ayam konvensional karena butek nggak enak. Nah nanti kita buktikan. Nah terus bedanya ayam ayam omega dengan ayam konvensional apa? Nah kalau dari sisi rasa itu udah langsung kelihatan dari fisik ini ya. Nah, selain ada omeganya juga dia lebih lebih enak gitu dari rasa. Nah kemudian lebih sehat, yang jelas lebih sehat. Terus omega 3, 6, 9 itu kenapa sih bagus? Itu karena jadi yang menunjukkan omega 3, 6, 9 itu ikatan gandanya, ini struktur kimianya. Di struktur kimianya itu ada omega 3, jadi yang letak ikatan gandanya itu. Jadi ada di ikatan nomor 3, 6, dan 9. Makanya ini dibilangnya omega 3, 6, dan 9. Kalau daya simpannya berarti ya. Daya simpan dari ayam omega ini kita sudah setengah. Kita coba setengah matang sampai 2 tahun. 2 tahun disimpan dalam freezer, sama-sama disimpan dalam Ini agak ekstrim. Kita coba tes yang setengah matang. Kita tes yang setengah matang. Rasanya seperti apa? Habiskan atau seperti apa? Kita tes saja. Saya pernah yang ngomong nggak apa-apa. Coba kita coba tes setengah matang. Lagi ya. Kita udah kita. Pak Farhan, Pak Fajar, dengan Ibu Pak Imo, Pak Imo dan Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya pernah rasanya gimana? Itu rasanya gimana? Rasanya berbentuk. Oke. Saya mau ngatur dan penjaringan masakan gitu. Ayam yang dengan bahan itu tersimpan di freezer selama 15 bulan. Yang penjaringan bahan itu Makan siang tadi. Makan siang. yang penjaringan bahan ini. Oh ini tadi. Oh ini tadi. Yang penjaringan bulan yang tersimpan di chiller. Jadi kalau ibu menyimpan ayam produk omega 2 tahun tidak ada masalah dan tanpa perlakuan sama sekali. Yang penting bersihkan, potong, marasnya diambil, masukkan ke chiller, sudah 2 tahun berjalan aman, tidak berubah rasa dan sebagainya. Dan inilah yang penyaringan
bulan. Rasanya bodoh yang besar. Kalau boiler nggak bisa Pak. Iya. Walaupun licin. Tadi yang saya sampaikan ini ya tanpa bumbu, tanpa bumbu tadi digoreng berapa menit tadi ya? Berapa menit? 8 menit. 8 menit. Ya memang sudah jadi kayak ayam goreng bumbu. Dan teksturnya karena mungkin juga karena ayamnya juga nggak terlalu lama di ininya, jadi masuk udah lembut. Dengan ini nggak ada nyerat gitu. Kan biasanya kalau kita makan ayam pun pasti juga ada seratnya. Alhamdulillah ini 19 hari tadi ini. Tadi yang Usia mestinya tadi dibedakan ya. Jadi yang separuh berarti ayam masih ada tadi. Yang separuh yang sudah disimpan 6 tahun. Oh, Cuma kita salah tadi intinya harus dua orang. iya. Karena pas dipotong lagi dicampur. Tapi ini memang saya juga baru ngerasain ayam tanpa bumbu, tapi rasanya saya ada bumbu. Kekurangannya cuma satu tadi ya. Kecilin dari itu. Kalau sebelum makan siang karena ada rasa lapar kan Iya. Rumah sakit atau perutnya lapar ya. Ini yang omega sudah 2 siklus masak ini, sudah masak 2 kali masak. Yang ini belum selesai juga, ini belum matang. Yang broiler yang konvensional. Jadi memang harus di suhu tinggi ya Mas ya. Suhu tinggi. Karena apa? Kalau dulu Pak, Sama disamakan. ya Pak, kalau Ya, dulu saya bikin ini kan Pak besar. bukan Pak, kalau saya dulu di training karena apa? Karena 13 menit itu dengan suhu 141 derajat itu untuk asumsi benar-benar menghabiskan bakteri. Nah, katanya ada bakteri yang bisa tahan hidup sampai dengan suhu panas yang sangat tinggi. Katanya begitu. Nah, tapi kalau yang ini apa nggak ada bakteri itu gimana ya Pak ya? Kok bisa begini ya Pak? Tingkat susunya itu juga beda. Jadi yang di ayam omega itu keluar dari kandang itu katakan 1 kilo, dimasak itu susunya tidak seperti, bahkan tidak susu sebetulnya. jadi 2 kilo. Ada. Di yang terakhir tuh Pak. Ya bisa. Nanti kalau yang ingin berlanjutkan bisa lihat langsung di. Jadi mungkin bapak-bapak nggak tahu ya. Kalau ibu-ibu pasti tahu kalau yang ayam biasanya kelihatannya gede, begitu dimasak kayak dikupas, ya kan? Busut ya. Nah, kalau di ayam omega ini nggak susut. Daripada nggak kebagian Pak. Silakan yang belum kebagian sudah matang untuk mencoba. Ini yang pakai bumbu, monggo. Tadi kan yang nggak pakai bumbu sudah enak. Kalau yang pakai bumbu gimana? Itu bumbu apa? Bumbu marinasi. Oh, pakai marinasi. Marinasi bikinnya produknya Pekatino juga. Jadi satu saset bisa untuk 1 kilo ayam, 1 kilo daging ayam ya. Bumbu marinasi, bumbu dari Pekatino. Ya yang sekarang ini yang pakai bumbu marinasi. Boleh saya bandingkan ya, kalau dikasih juga ada marinasi Pak, karena kita juga memang pakai marinasi. Tapi prosesnya itu makan waktu minimal 2 jam 20 menit Pak. Proses marinasi. Jadi marinasinya itu mencampurkan ayam dengan bumbu yang sudah kita larutkan dengan air itu 20 menit. Restingkan dari proses itu minimal 2 jam. Itu baru nanti ayam ada rasanya. Sampai masuk belum ya? Nah, ini tadi kalau ada yang tinggi tadi cuma ditaburkan ya Pak, cuma ditaburkan, cuma nempel aja. Tapi bisa meresap. Kayak sih butuh 2 jam 20 menit, tapi jangan ngomong ya. Enak Pak. Ya. Enak banget Pak. Kurangnya terkurang banyak ya. Ini kayu ya. Sama kecilnya.
kita mau bikin kaldu ya. Jadi kaldunya tidak perlu berapa kali rebusan, sekali rebus langsung jadi kaldu. Nah, terus efeknya omega itu gimana sih, omega 369 itu? Jadi kalau di pembuluh darah itu bentuknya kayak tabung, kayak tong. Jadi begitu ada ada plak, ada kotoran, ada bahan-bahan yang membahayakan, nah itu bisa ditangkap oleh ikatan gandanya dari omega ini. Nah, makanya omega 369 itu masuknya di asam lemak tak jenuh karena dia punya ikatan ganda kayak gitu. Jadi proses untuk membuat kaldu yang benar ya, semua daging itu artinya kita masak air sampai mendidih, baru daging itu dimasukkan. Itu daging sapi, daging lambu, daging ayam, caranya seperti ini. Yang benar cara masak seperti itu. Kita dapat pelajaran dari set yang almarhum itu Pak Boyono yang berpegang itu. Di air harus mendidih dulu, setelah mendidih baru kita masukkan dagingnya. Ini nanti kita masukkan yang pepper sama sedikit yang omega. Kemudian sedikit bocoran juga, jadi pola peternakannya itu berbeda dengan ayam konvensional. Di mana ayam konvensional pertama harus pakai panggung, ya kan? Nah kalau kami tidak pakai panggung, contohnya di situ ya, nanti. Nah, itu jadi gambarannya kayak gitu. Kemudian dari pola pakannya seperti apa? Apakah pakai pur? Nah itu beda juga. Biar tambah penasaran. Nah terus omega ini memang dia lebih ke pembuluh darah Bapak Ibu. Jadi penyakit nomor 1 yang menyebabkan kematian di Indonesia salah satunya adalah jantung. Nah itu terjadi karena adanya sumbatan-sumbatan itu tadi, ada plak, ada ion-ion bebas. Nah dia semakin banyak sumbatannya, semakin si pembuluh darah ini tidak elastis. Nah kalau dia pecahnya di otak itu yang kita sebut sebagai stroke. Kalau terjadinya di pembuluh koroner jantung, nah kita sebutnya jantung koroner. Nah tugasnya omega ini nggak kelihatan Bapak Ibu. Jadi omega 369 itu dia bisa seperti melunakkan, jadi lebih elastis pembuluh darahnya. Nah kemudian itu dia karena dia masuk dalam asam lemak tak jenuh, karena dia punya ikatan ganda itu. Nah jadi ada ion-ion bebas yang bisa memperparah adanya sumbatan. Nah itu bisa ditangkap oleh ikatan struktur dari omega 3 ini, omega 3, 6 dan 9, karena dia punya ikatan ganda. Nah seperti itu kurang lebih. Yang lebih ini lagi, jadi kalau sekarang itu kita punya makan tidak sekedar hanya makan saja. Ini kita sebut sebagai functional food. Nah, di mana makanan ini punya fungsi lain, misalnya efek kesehatan. Nah, di ayam omega ini bisa di ini. Dan kita juga punya beberapa varian. Jadi misalnya saya mau yang omega 3-nya tinggi, bisa. Jadi dengan pola A. Saya mau yang dengan omega 6 saja, bisa. Nah, misalnya saya mau omega 9 saja, bisa. Omega 9 itu lebih tinggi daripada omega yang lain, bisa. Ataupun omega 3, 6 dan 9 itu ada, bisa. Dan itu sudah approved
karena kita sudah punya hasil labnya. Jadi kalau dari rasa, dari bentuk itu hampir sama. Nah, kalau dari labnya itu berbeda dari ayam konvensional. Kita bikin kaldu sekarang. Ya silakan Pak, silakan Pak. Silakan. Pertanyaan. Ini yang kaldu. Ini yang yang omega. Omega. Ya mungkin saya yang buat kaldu ya. Untuk saya tanyakan, tadi memang secara proses mulai dari ternak ya. Karena intinya saya menangkap di situ adalah bagian dari apa yang dikonsumsi oleh hewan itu sendiri. Jadi yang memang perlu nanti bisa kita ketahui sehingga bagaimana agar supaya dengan setelah kita melihat demo seperti ini kan pengennya dipraktekkan kan. Kemudian untuk ribetnya berkaitan dengan luas ukuran pemeliharaan ya. Katakanlah kalau 1 meter persegi ruang itu berapa ekor dan seterusnya. Dan yang terakhir berkaitan dengan bagaimana pangsa pasar harga yang omega seperti ini dengan yang konvensional. Selisih harga kalau misalnya katakanlah kita menjual maupun membeli pasar umum. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kalau boleh diizinkan saya cerita dulu. Nah, karena sambil duduk aja saya. Saya akan cerita sedikit kenapa pada akhirnya saya sangat tertarik dengan ayam omega. Jadi begini Bapak-bapak, Ibu-ibu, seperti yang saya katakan tadi, saya merasa cukup tahu tentang ayam, tapi ternyata saya belum tahu apa-apa. Ada varian ayam yang baru kali ini saya tahu, ternyata memang ini pertama di Indonesia. Nggak tahu kalau di dunia ya Pak ya, ini pertama di Indonesia. Dan yang bikin saya tercengang adalah, dan ini juga menjawab beberapa kegelisahan saya selama ini. Saya berhenti bekerja, itu lalu memang saya berusaha bercocok tanam, beternak dan lain sebagainya. Saya selalu mengupgrade ilmu, baca buku, beli buku kelas puluhan ribu, ratusan ribu. Kalau ada yang buku jutaan, mungkin saya akan cari teman untuk saya fotokopi. Begitu. Tapi pada intinya adalah kesulitan kita selama ini itu mengerucut pada satu hal. Kita ini saya ini awam. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah ilmu itu bagus, ilmu itu bisa diterapkan, lalu kita butuh pendampingan. Sebenarnya cuma itu. Saya yakin yang di sini sudah bercocok tanam, sudah beternak. Sudah ya. Nah, saya pun sama Pak. Saya datang ke sini, saya nggak bawa materi, mungkin saya pembicara satu-satunya nggak punya materi, tapi saya di sini bawa segudang harapan. Saya bawa harapan. Harapan saya adalah saya bisa mengaplikasikan apa yang saya kemarin itu ya ke Mekar Tekno lihat, dan itu ayam omega itu luar biasa. Ternyata ada keistimewaan seperti itu muncul dari sesuatu yang selama ini juga sekaligus bisa menjadi solusi untuk alam semesta kita. Ini terkait tentang pola budidayanya Pak. Kalau kita amati, tadi kita sudah cerita tentang bercocok tanam padi, tentang keluhan di hama, tentang media tanam, maksud saya tanahnya, itu ternyata banyak sekali masalah. Dan bahkan saya tahu teman saya, ada satu teman saya, beliau itu juga dari akademisi, itu tanam cabai waktu itu. Yang saya tahu ini ya Pak, dia tanam cabai, yang lain itu gagal panen karena kena hama, dia sendiri nggak kena hama. Saya tanya, loh kok bisa gitu? Tak ajak ngobrol si lalat itu. Maksudnya gimana? Iya diajak ngobrol. Jadi ini pasti ada yang salah.
Lalu padi. Tanah itu apa ya? Semakin lama ini semakin berat. Semakin berat. Nah, makanya tadi saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Yazid tadi di surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ kita memang ditugasi untuk mengelola bumi. Tapi kalau ini yang terjadi, kita bukan mengelola, kita mengeksploitasi. Kenapa saya katakan begitu? Yang namanya pengelolaan itu pasti dari hal yang kurang tertata menjadi tertata, menjadi baik. Kalau jadi tadinya baik lalu jadi tidak baik, bukan mengelola ini namanya. Ada yang salah pada pola kita. Bercocok tanam, membudidayakan sesuatu, ada yang salah. Nah, lalu tamparan keras ini saya nyata rasakan ketika saya datang ke Mekar Tekno. Cuman bermaksud saya menguji ayam, akhirnya saya tahu pola budidaya ayam ini ternyata menjadi peran kunci untuk pertanian yang terintegrasi. Jadi kita mungkin tujuan kita memelihara ayam, tapi dari pemeliharaan ayam ini kita mendapatkan liter. Liter ini juga ada satu rahasia. Liter ini nanti kita coba kita demonstrasikan, kita pertunjukkan nanti Pak Dedi itu. Jadi ayam yang dikelola Mekar Tekno itu tadi seperti Pak Fajar jelaskan, dia tidak di panggung, kita kandangnya sistem postal di tanah begitu, lalu ada media-media khusus yang itu memang nanti akan mengurai kotorannya ayam dan juga menyediakan pakan untuk ayam. Kurang lebih seperti itu. Ini bukan penjelasan resmi dari Mekar Tekno, ini dari pandangan saya awam. Nah, tapi ternyata dengan pola yang seperti ini, ayam itu tidak ada masalah di suhu, tidak ada masalah di hama, dan tidak ada masalah pada kesehatannya. Kenapa? Loh, ini tidak divaksin, tidak diobat, kandangnya pun tidak ada pemanas, tidak ada pendingin juga. Bahkan yang saya saksikan di kandang di Pak Dedi, nanti yang ada waktu mampir silahkan mampir. Sekarang pun masih ada ayamnya ya Pak, masih ada ya. Saya katakan itu kandang satu-satunya kandang yang paling tidak standar yang saya lihat. Betul Pak, saya itu teman peternak ayam itu ratusan. Yang punya populasi 500.000 juga, saya punya teman saya itu ada. Tapi kandangnya Pak Dedi itu bukan kandang kok, itu bekas kamar itu kok, gudang itu. Gudang bekas kamar, cuman ada jendela sama pintu, tidak ada pemanas, tidak ada pendingin. Loh, ayamnya itu loh sehat. Sehat, saya masuk juga tidak bau, saya nggak percaya. Ayamnya pun saya angkat, nggak bau juga. Ternyata rahasianya, ayam itu mengeluarkan kotoran. Nah, kotoran ayam ini memang sudah siap diurai oleh mikroba, sudah ada maggot di situ. Malam hari mereka mengurai, siangnya ayam makan. Jadi memang tidak ada bau Pak. Nah ini akhirnya saya berpikir, lah kalau begini pekarangan rumah samping rumah saya itu bisa dong. Nah satu poin lagi yang mungkin perlu saya sampaikan adalah, saya pernah bermimpi Pak, bermimpi dalam arti berhayal. Dengan keadaan yang seperti sekarang ini, kita kemarin digoyang minyak goreng, itu kita kalang kabut. Perekonomian kalang kabut. Kita pernah digoyang dengan BBM kalang kabut. Kita apalagi menghadapi peluang-peluang resesi yang bisa datang dari mana saja. Resesinya tidak, belum. Ada pandemik. Pandemik pun kita juga goyang Pak. Artinya apa? Banyak sekali skenario yang memungkinkan kita kolaps dalam hanya beberapa minggu saja. Makanya bayangan saya begini Pak, andai kata benar-benar terjadi perang dunia ketiga atau resesi semacam itu, lalu kita gak boleh keluar rumah seperti kemarin tuh, gak boleh keluar rumah, kita mau makan apa? Nah impian saya adalah, saya coba bermimpi gimana ya, mungkin gak ya keluarga masa depan atau kita satu rumah tangga itu bisa memenuhi sendiri kebutuhan pangan kita, untuk saya, untuk istri, untuk anak-anak. Mungkin tidak. Tapi setelah saya ke Mekar Tekno, itu mungkin. Itu mungkin.
besok Pak, itu orang yang kaya itu bukan orang yang gajinya paling gede, bukan. Tapi orang yang bisa bertahan hidup selama mungkin dalam keadaan resesi. Tanpa dia beraktivitas apapun. Nah, tentu ini sesuatu yang sulit dicapai sebagai kita orang awam. Makanya saya melihat ada orang yang sudah meriset itu, sudah menghasilkan pola dan sudah siap dikembangkan, sudah siap diaplikasikan. Nah, saya tertarik, saya pun pengen mengembangkan. Nah, makanya saya mungkin mewakili rekan-rekan praktisi peternak. Yang kami butuhkan itu kan sebenarnya kan pendampingan. Bisa enggak? Saya tertarik Pak, saya pengen budidaya, didampingi bisa enggak Pak? Nah ini nanti Pak Dedi yang akan menjawab. Kalau memang bisa, itu juga menjadi harapan kita semua. Lalu yang punya masalah di yang lain sebagainya, mungkin Sarasehan inilah menjadi titik temu, elemen-elemen yang dibutuhkan untuk mengembangkan ini semua. Gitu. Kita coba dengan memurnikan apa yang menjadi habit seharusnya si ayam saja sudah mendapatkan hasil yang luar biasa. Makanya ini kita minta Pak Dedi, bisa nggak Pak Dedi kita untuk pendampingan untuk kita dan rekan-rekan peternak di pola budidaya ayam omega ini serta pertanian yang lebih terintegrasi. Nah, saya juga dengar ada mengembangkan pola yang lahan besar, ada yang juga untuk urban atau untuk di rumah gitu. Nah, kami minta dari Pak Dedi, kami persilakan. Pan nggih, silakan ke depan, lihat kaldu yang sudah kita bikin. Dari ayam konvensional keluar buihnya, warnanya kuning. Ini yang ayam omega, sedikit banget buihnya nggih. Ini kalau ibu-ibu biasanya kan dibuang dulu. Nah, dibuang dulu baru dimasak lagi. Kalau ini sekali sama, waktu masaknya cuma 10 menit ini tadi. Buihnya. Nah, ini ada rasanya lagi, Pak. Silahkan dicicipi. Kuahnya itu sudah ada manis dan gurihnya. Monggo. Kalau ini saya nggak berani. Kalau ini silahkan ditaruh itu kan. Iya, masih panas, masih panas. Begini, goyang-goyang dulu, goyang-goyang dulu. Padahal tanpa bumbu ya, kita masukkan cuma daging ya tadi ya. Monggo. Apa? Iya, betul. Konven tuh minyaknya keluar. Ya, pakai sendok bisa. Atau kalau mau ambil pakai gelas juga boleh. Ini masih panas, goyang-goyang dulu. Konven, ya. Monggo, ini sudah agak hangat. Ya, dicoba aja, Pak. Jenengan coba, ini sudah ada rasa manis gurisnya apa belum? Yang konven ini, ya, yang omega. Bentar. Kalau mau yang nyoba konven, monggo, silahkan. Ya, kelebihannya ayam omega itu, kalau dimasak tanpa minyak, pakai teflon yang tertutup rapat, itu justru akan keluar minyak omeganya. Ini setara zaitun. Kalau kita masak mie pakai itu, wah, udah nikmat banget. Mahal dan minyaknya itu mahal. Nanti pokoknya siapkan saja pertanyaan untuk Pak Dedi. Pejar terus, kok bisa begini gimana? Itu. Silahkan. Dan ada yang mau coba lagi kuahnya? Ayamnya ini dimakan enak ini. Ya, itu ya. Jadi ini kita akan demo lagi soal kenapa menjadi ayam omega.